Pemerintah Provinsi Papua Barat menghibahkan tanah dan bangunan kantor regional 14 BKN Manokwari sebagai bentuk dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap kantor BKN. Bupati Manokwari, Hermus Indo, Sabtu lalu menemui warga Kampung Hing yang melakukan pemalangan pada areal tambang kapur PT SDIC Maruni. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Renold Latuheru dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Kantor Regional Wilayah 14 Badan Kepegawaian Nasional Manokwari menggelar pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani sebagai komitmen tingkatan kualitas pelayanan publik. Senin 15 Maret 2021 bertempat di salah satu hotel dalam kota Manokwari, Kantor Regional Wilayah 14 Badan Kepegawaian Nasional Manokwari melaksanakan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Selain itu dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis evaluasi jabatan serta bimbingan teknis disiplin PNS dan serah terima hibah tanah dari pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Kantor Regional Wilayah 14 Badan Kepegawaian Nasional Manokwari. Dalam acara tersebut dihadiri Kepala BKN Pusat Bima Haria Wibisana dan juga beberapa pimpinan dari Pusat, Sekda Papua Barat Nathaniel Mandachan, Ketua DPR Papua Barat dan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan serta tamu undangan lainnya. Kepala Regional 14 Manokwari, Hardiana Wati, dalam laporannya mengatakan pencanangan zona integritas yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor Regional 14 BKN Manokwari. ASN di wilayah Papua Barat akan selalu menjadi fokus utama Kantor Regional 14 BKN sebagaimana tugas dan fungsi kami sebagai instansi pembina dan penyelenggara manajemen ASN. Dalam 4 bulan terakhir, Kantor Regional terus konsisten melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas mutu dan kompetensi PNS dalam implementasi manajemen ASN, yaitu bimbingan teknis disiplin PNS yang diselenggarakan oleh Kantor Regional 14 BKN, kemudian evaluasi jabatan PNS yang diselenggarakan oleh BKN Pusat, Direktorat Kompensasi ASN, kemudian penyerahan dokumen kepegawaian, kemudian penyerahan dokumen penetapan NIP formasi awal untuk Kabupaten Manokwari Selatan serta formasi tambahan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak serta pencanangan pembangunan ZI di lingkungan Kantor Regional 14 BKN. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel Mandachan mengatakan, dengan aparatur sipil negara yang berdaya saing cepat, hendaknya dapat menunjukkan pelayanan yang baik, bebas dari pungli dan atau tindakan korupsi, serta menciptakan transparansi dan efektivitas layanan harus diwujudkan. Aparatur sipil negara yang berdaya saing hendaknya mewujudkan pelayanan yang baik, serta bebas dari unsur pungli dan atau tindakan korup lainnya. Transparansi dan efektivitas layanan harus diwujudkan dalam bentuk wilayah kerja bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Kepala Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia, Bima Haria Wibisana saat diwawancarai mengatakan, untuk menciptakan zona integritas yang baik harus membangun sistem yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi dan hal lain yang harus dibuat mulai dari kepala. Dari atas, kita itu masyarakat yang patronase gitu ya. Jadi kalau pimpinannya bagus, ke bawahnya bagus. Kalau kepala ikan, kepalanya busuk, badannya busuk pasti ya. Jadi kepalanya dulu harus bagus. Nah kalau kepalanya bagus, dia akan bisa mengawasi bawahnya. Kalau kepalanya buruk, nggak akan mungkin ya. Jadi kepalanya harus bagus dulu, komitmen. Atasannya kepala juga harus bagus juga gitu. Jadi saya datang ke sini sebagai atasan Kakanrek untuk memastikan bahwa Kakanreknya juga bisa melakukan apa yang kita inginkan bersama. Nah setelah itu berikutnya tidak terlalu penting untuk saya gitu ya, karena kalau semuanya terlibat, semuanya punya komitmen,
Walaupun sistemnya masih banyak yang diperbaiki, tapi masyarakat sudah mulai, wah ada perubahan nih, gitu. Jadi itu dulu kalau saya. Dengan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkup kantor regional wilayah 14 Badan Kepegawaian Nasional Manokwari, diharapkan pelayanan publik dapat lebih ditingkatkan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat menghibahkan tanah dan bangunan kantor regional 14 BKN Manokwari sebagai bentuk dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap kantor BKN RI dalam kecepatan pelayanan kepegawaian Republik Indonesia. Seluas 1 hektar tanah dan juga bangunan yang saat ini digunakan kantor regional 14 BKN Manokwari, Senin 15 Maret 2021 dihibahkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel D. Mandacan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional RI Bima Haria Wibisana. Sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel D. Mandacan mengatakan, pemberian hibah tanah dan juga bangunan yang diberikan merupakan dukungan dari pemerintah Provinsi Papua Barat pada pelayanan kepegawaian di Provinsi Papua Barat. Lebih lanjut disampaikan sesuai dengan agenda program pemerintah daerah, awalnya pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan lahan seluas 5 hektar untuk kantor regional 14 BKN Manokwari. Namun di masa pandemi COVID-19 sehingga dari 5 hektar hanya digunakan 1 hektar, sedangkan sisa lahan dikembalikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membangun gedung pemerintahan lainnya. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Dan hal ini dengan sendirinya akan berdampak juga kepada aparatur sipil negara pada jajaran birokrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Papua Barat, baik instansi vertikal yang ada di Papua Barat maupun organisasi perangkat daerah di kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua Barat juga akan menciptakan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas KKN di wilayah ini. Kepala Badan Kepegawaian Nasional RI Bima Haria Wibisana dalam sambutannya mengatakan sangat berterima kasih atas dukungan dari pemerintah Provinsi Papua Barat untuk tanah sisa akan dibangun fasilitas yang lebih baik. Bima Haria Wibisana juga berharap agar kantor regional dapat menggunakan asesmen secara digital. Kantor ini dan tanah sisa yang diberikan kami bisa membangun fasilitas yang lebih baik. Karena kantor regional ini sebetulnya punya 3 fungsi. Yang pertama adalah banyak fungsinya ya Pak. Tapi paling tidak dia perlu ada ruang camp. Itu yang sekarang ini masih sangat terbatas. Yang kedua ruang assessment. Itu yang belum ada. Jadi supaya tidak pergi jauh ke Jakarta atau tempat lain, diharapkan dengan ruang assessment itu kita bisa melakukan assessment di kantor regional. Dengan dihibahkan tanah dan juga bangunan kepada kantor regional 14 BKN Manokwari dapat lebih meningkatkan pelayanan kepegawaian di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati Manokwari Hermus Indo Sabtu lalu menemui warga Kampung Hing yang melakukan pemalangan pada areal tambang kapur PT SDIC Maruri. Setelah mendengar berbagai keluhan dari warga, Bupati akhirnya membuka palang areal tambang. Pemalangan pada areal tambang kapur PT SDIC di Kampung Hing yang dilakukan warga kampung adalah akibat dari kekesalan warga karena warga mulai merasakan dampak dari kehadiran perusahaan semen terbesar di tanah Papua. Dampak yang dirasakan setelah 12 tahun beroperasi yang sangat terasa adalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan juga lingkungan. Sehingga Sabtu lalu Bupati Manokwari Hermus Indo yang didampingi Sekda Manokwari, para pimpinan OPD terkait, meninjau langsung lokasi tambang yang dipalang warga. Di hadapan Bupati, Sekda dan juga pimpinan OPD terkait, warga menyampaikan berbagai persoalan akibat dampak dari aktivitas pabrik. Kami mengeluh pertama adalah dari polusi udara. Karena ketika angin laut, dia membawa wilayah ini semua kena. Terus yang
Kedua, yaitu mama yang bikin kebun. Beberapa tahun yang lalu sudah pernah bawa ke provinsi maupun kabupaten untuk mereka bawa hasil pertanian mereka yang, tapi itu saja yang dari Tanah Merah. Dari Warmara yang jauh, apalagi yang kami yang dekat. Kira-kira solusinya seperti apa? Ya. Terus kita juga sampaikan apa yang hari ini seperti ini. Apakah kita mau ingin supaya orang bayar tanah kan? Kita ini bukan untuk tanah. Kami datang adalah masyarakat yang ada di sekitar wilayah perusahaan yang akibatnya kenal dampak dari itu. Kepada Pemda Manokwari, mereka menyampaikan jika selama beroperasinya perusahaan, penduduk setempat yang mempunyai keahlian di beberapa bidang tidak dilibatkan. Bahkan ada yang dikeluarkan dari perusahaan. Setelah mendengar keluhan warga, Bupati Manokwari Hermus Indau menyampaikan Senin ini akan dilakukan pertemuan antara Bupati, Sekda, pimpinan OPD terkait, Pemda Provinsi Papua Barat, dan pihak perusahaan serta masyarakat. Kerusakan itu ada, dampak itu ada, tidak bohong. Jadi masyarakat berbicara atas kebenaran. Berbicara atas kebenaran. Karena itu Bapak Ibu semua, saya membawa pimpinan OPD lengkap. Nah, ini solusinya adalah pertama tentu hari Senin kita rapat lengkap ya, Tentu nanti kita undang juga dari Pemprov Papua Barat dan juga OPD terkait, karena saya kira dampaknya ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Hing saja, tapi hampir semua. Kita berharap kita dalam rapat tersebut nanti ada kesepakatan dan juga solusi sama-sama. Kemudian yang kedua, nanti ada tim yang nanti kita turun untuk tugaskan untuk turun menginvestigasi, kemudian perusahaan juga bertanggung jawab untuk berapa nilai kompensasi yang nanti harus dikasih untuk kita kasih kepada masyarakat untuk mengganti hal-hal. Terkait air yang meluap hingga kebun warga, kuburan, dan sekolah, kata Bupati, Pemda akan bekerja sama dengan pihak PT SDIC untuk merehabilitasi ulang lingkungan. Dan terkait solusi jangka panjang, Bupati menjelaskan akan dipikirkan kemudian karena perusahaan akan beroperasi hingga tahun 2030. Kepada pihak perusahaan, Bupati tegaskan, palang dibuka agar operasional berjalan, namun perusahaan berkewajiban memberikan kompensasi kepada warga terdampak sebagai ganti rugi kerusakan. Setelah memberikan penjelasan, Bupati bersama rombongan Pemda Manokwari melihat langsung lokasi pengambilan kapur. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Ini saya minta untuk bisa di ini, tapi saya punya kewajiban untuk saya tekan mereka. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasiu memimpin apel gabungan perdana di tahun 2021. Apel yang berlangsung di halaman kantor Sekda Teluk Bintuni Senin pagi dihadiri para kepala OPD dan staf dari berbagai OPD di lingkungan Pemda Teluk Bintuni. Dalam arahannya, Bupati menyatakan bahwa pesta demokrasi telah selesai. Oleh karena itu, seluruh jajarannya harus bekerja secara normatif. Bupati menuturkan ASN merupakan abdi negara yang berada di garis terdepan dalam melayani masyarakat. Berkaitan dengan berakhirnya Pilkada tahun 2020, Bupati meminta seluruh ASN berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Hal ini, kata Bupati, sangat penting untuk dilakukan secara upaya menciptakan mindset politik masyarakat yang beretika. Pada kesempatan ini, Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama tahapan Pilkada. Di kesempatan baik ini saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa proses politik atau Pilkada sudah selesai. Tidak ada pilkada-pilkada tambahan lagi. Dan keputusan final dan mengikat sudah selesai. Ya, tidak ada lagi keputusan-keputusan lain, mungkin tinggal keputusan Tuhan saja. Ya, jadi mari kita kerja dengan baik, lalu kita sebagai ASN,
sebagai orang yang dipercaya oleh negara untuk menjadi garis terdepan dalam segala hal. Berikanlah pemahaman yang baik kepada masyarakat. Ya. Kita ingin agar dari waktu ke waktu pembelajaran politik di daerah ini berjalan dengan baik dan kondusif. Ya, karena kadang-kadang orang bilang Bintuni itu daerah rawan satu nasional. Tapi syukur, terima kasih ya buat kita semua. Terima kasih buat masyarakat Teluk Bintuni karena proses politik kemarin berjalan dengan baik. Walaupun ada ya gejolak-gejolak kecil, tapi itu mampu diatasi dengan baik. Saya berterima kasih bagi semua pihak, bagi pihak keamanan, Pak Kapolres, Pak Dandim, ya, Pak Kajari sebagai Forkopimda, ya, juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, LMA 7 suku, ya, tokoh agama, dan semua orang yang terlibat. Sehingga predikat Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah rawan konflik pemilu bisa terbantahkan dengan situasi yang kondusif selama pilkada berlangsung. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasiu menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap oknum ASN yang pada pilkada tahun 2020 lalu terlibat politik praktis. Hal ini ditegaskan Bupati sebagai bentuk pembelajaran bagi ASN agar taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya tentang netralitas ASN. Ketika memberikan arahan pada apel gabungan Senin pagi, Bupati mengaku kecewa dengan keterlibatan oknum ASN dalam politik praktis pada pelaksanaan pilkada. Padahal dirinya sudah berulang kali mengingatkan hal tersebut. Oleh karena itu, Bupati menyatakan jika di periode kedua ini pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada oknum ASN yang terlibat, sebab dengan tindakan tegas yang dilakukan, maka setidaknya Pemda Teluk Bintuni di bawah kepemimpinannya memiliki niat mengubah kebiasaan-kebiasaan ASN yang salah dalam berpolitik. Tugas politik bukan tugas ASN, itu tugasnya tim sukses dengan tugasnya parpol. ASN harus bersikap netral. Ya, tapi ada yang nakal-nakal juga. Ada yang mau coba-coba juga. Ya. Dan saya akan ambil tindak tegas. Oh? Karena itu perlu diberi pelajaran. Disiplin harus ditegakkan. Kalau tidak, akan menjadi satu kebiasaan. Apa gunanya aturan kalau tidak kita tegakkan? Ya. Jadi sudah pasti ada sanksi yang diberikan. Sanksi itu dapat berupa sanksi administrasi, penundaan kenaikan pangkat, ya, dan penundaan hak-hak yang lain. Pemberhentian dalam jabatan, ya, bahkan pemberhentian dari CPNS atau PNS. Akan tetapi, Bupati menerangkan bahwa sikap tegas yang nantinya diambil dalam rangka pembinaan bagi ASN akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasiu meminta kepada seluruh ASN, khususnya yang mewakili OAP 7 suku agar memiliki perilaku yang baik dan bekerja keras. Hal ini ditegaskan Bupati jika parameter tersebut akan menjadi batu loncatan bagi yang bersangkutan, agar kelak dapat menjadi pemimpin di lingkup OPD, bahkan pemimpin daerah. Bupati mengatakan sudah saatnya ASN OAP 7 suku membiasakan diri untuk bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang diberikan. Tak hanya itu, Bupati menyebutkan OAP 7 suku harus bisa berkontribusi menghadirkan terobosan-terobosan bermanfaat dalam rangka menyelesaikan tugas.
Apabila tidak bisa mewujudkan hal tersebut, Bupati meragukan impian untuk menjadi pemimpin tidak bisa terwujud. Pasalnya, Bupati menerangkan jika menjadi pemimpin itu tidak diukur, hanya berdasarkan kemampuan retorika. Saudara-saudara ini, apalagi anak kita punya anak-anak 7 suku ini, kalian besok kan menggantikan kami yang ada di depan ini. Kalau karakternya saja tidak bisa dirubah, bagaimana mau jadi pemimpin? Ya. Bukan soal tahu bicara, harus tahu kerja dan sikap, attitude, moralitas dijaga. Kita ini tidak ada yang sempurna, suci, tapi harus dijaga kalau mau jadi pejabat di depan. Nanti satu waktu akan dikritik oleh media, dikritik oleh publik. Hari ini kau kritik orang, besok kau tinggal tunggu lagi, kau waktu toh. Ya, kerja secara baik, berjenjang. Jangan kita kepala seksi, tapi kita mau sama dengan kepala dinas. Bupati pun menambahkan satu hal penting yang menjadi pesan, yakni dalam melaksanakan tugas harus dilaksanakan sesuai dengan kapasitas yang dipercayakan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Mansinam Beach Hotel dan restoran yang ditutup sejak 7 Maret lalu akibat dari 25 karyawan yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 akan kembali beroperasi pada hari ini. Manajemen Mansinam Beach Hotel dan Restoran Sabtu malam gelar press release terkait perkembangan penanganan karyawan mereka yang terpapar COVID-19. Dijelaskan kepada awak media, selama sepekan karyawan melakukan isolasi mandiri dan difasilitasi oleh pihak manajemen, serta dipantau secara rutin oleh pihak Puskesmas Pasir Putih. Sesuai keterangan dokter Puskesmas Pasir Putih, dalam rilisnya bahwa langkah yang dilakukan oleh pihak manajemen sangat tepat karena ketika mengetahui lebih awal 2 karyawan yang positif melalui hasil rapid test antigen, sehingga Puskesmas pun bekerja sama dengan RSUD Manokwari melakukan pemeriksaan PCR kepada seluruh karyawan yang hasilnya 25 karyawan dinyatakan positif. Saat ini 25 karyawan masih melakukan isolasi mandiri dan terus dalam pantauan medis, mengingat semua karyawan merupakan orang tanpa gejala atau OTG. Dari perkembangan yang ada, Dr. Eka Darmayanti Widodo menyampaikan bahwa operasional sudah dapat berjalan kembali dengan catatan harus pertegas protokol kesehatan di lingkungan hotel. Memberikan mereka obat-obatan, kemudian memberikan vitamin, kemudian dan kita juga pemantauan. Jadi kalau ada apa-apa dengan pasien ada gejala, ini kan mereka tanpa gejala. Jika ada gejala yang lain muncul, nanti bisa hubungi kami. Jadi kontak erat kita juga melakukan swab dan hasilnya negatif. Katakan positif yang kita kasih pengumuman di hari Minggu, sudah dari hari Minggu itu mereka melakukan karantina mandiri yang disediakan dari pihak Mansinam. Hari Senin sudah bisa dibuka. Sementara itu, manajer Mansinam Beach, Nelson Raweyai menyampaikan, pihak manajemen lebih memilih mereka yang berkorban daripada tamu yang berkorban, sehingga mereka menutup sementara sambil menunggu informasi dari pihak medis. Namun apabila pihak Puskesmas Pasir Putih telah menyampaikan untuk dapat beroperasi kembali, maka kami siap. Kita lebih pilih kita yang berkorban daripada tamu yang berkorban. Ya, demi kebaikan bersama. Karena saya mau membangun Papua. Jadi kalau dalam hal ini, kalau tim medis, dokter sudah menyatakan aman, boleh buka, kita buka. Kalau belum, kita nggak buka. Dengan jumlah karyawan yang dinyatakan negatif, dari hasil pemeriksaan PCR, Nelson menjelaskan akan dibuka kembali operasional dari pukul 12 hingga 21 waktu Indonesia Timur. Dari tim medis, dari dokter sudah menyatakan boleh buka hari Senin. Kami dari
Hotel Mansina mengucapkan banyak terima kasih. Semoga yang hadir di sini adalah karyawan-karyawan yang sudah dijamin negatif oleh dokter sendiri. Sudah dicek, sudah dikonfirmasi. Dan kalau dengan jumlah karyawan yang ada, berarti kita sementara mungkin buka 1 shift dulu. Iya, mungkin dari jam 12 sampai jam 9. Nelson Raweyai selaku manajer menjelaskan pada waktu normal omset yang diperoleh dalam sehari mencapai 20 juta, sedangkan hotel dan restoran ditutup selama seminggu. Namun bukan soal kerugian pendapatan, tetapi mereka lebih peduli pada keselamatan pengunjung dan juga karyawan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Korem 182 Jasira Onim Fakfak lakukan vaksinasi dosis pertama yang diperuntukkan bagi para prajurit dan berjalan dengan aman tanpa ada keluhan. Kepada para awak media ketika meliput kegiatan vaksinasi dan Rem 182, Jasira Onim Fakfak Kolonel Infantri Yuda mengapresiasi jalannya vaksinasi dosis pertama yang diberikan kepada 44 prajurit TNI yang berjalan dengan lancar. Pada hari ini kami Korem 182 Jasira Onim di Fakfak melaksanakan vaksinasi untuk vaksin yang pertama. Ya, sebanyak 42 orang, alhamdulillah semua bisa dilaksanakan tanpa ada hambatan. Yang tentunya juga hal ini kita lakukan karena kita turut serta mensukseskan program pemerintah. Dalam hal ini juga apa yang diperintahkan oleh Angkatan Darat, juga apa yang sudah dicanangkan, diperintahkan kebijakan dari pimpinan kami yaitu Pangdam 18 Kasuari. Salah seorang personel Korem 182, Jasira Onim menyampaikan, dari 44 penerima vaksin menyampaikan bahwa kondisi fisiknya pasca menerima vaksin aman dan tidak ada efek samping. Saya merasa disuntik, ya saya merasa sehat ya. Biasa-biasa saja. Iya. Tidak ada pengaruh apa-apa. Tidak ada pengaruh apa-apa. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Gondo Suprapto, mengatakan vaksinasi dosis kedua bagi prajurit TNI akan dilakukan 14 hari ke depan. Dengan demikian, sangat diharapkan bagi para prajurit yang telah melakukan vaksinasi dosis tahap pertama, diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi dosis tahap kedua. Dari Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Renald Laturi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.